Cakrawala Radio hadir membersamai Anda. FM Cakrawala Radio hadir membersamai Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cakra, selamat siang semuanya. Apa kabarnya nih sahabat Cakra FM siang ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Nah, pastinya masih pada semangat terus dong ya, harus dong. Nah, di sini Ima bakal nemenin para sahabat Cakra ini selama 25 menit ke depan dalam program acara Ulik. Nah, kira-kira di episode kali ini kita bakal ngapain ya? Nah, pada penasaran dong? Nah, pastinya di episode kali ini kita akan mendengarkan cerita rakyat yang menarik nih. Apa tuh? Nah, di sini cerita rakyat yang menarik yaitu kisah Dampo Awang. Ngomong-ngomong tentang Dampo Awang nih, cerita rakyat satu ini tuh tak lain berasal dari kota Rembang. Kisah yang turun-temurun ini tuh mengisahkan Dampo Awang adalah seorang pemuda yang kaya raya, sukses, dan hal itu berkat dukungan dan doa seorang ibu tercinta. Namun sayang banget nih, karena sepulangnya dari perantauan, Dampo Awang ini melupakan sosok ibunda tercinta yang dimana udah berjasa untuk Dampo Awang. Nah, kelanjutannya di mana nih? Langsung simak aja ya kisahnya. Tapi setelah iklan yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 100,5 FM Cakrawala Radio hadir membersamai Anda. Din, kok buang sampah sembarangan gitu sih? Alah, cuma botol minum aja. Gak apa-apa kali, ini juga pantai, nanti pasti kena air, terus hilang. Sampah botol satu, kalau banyak orang lihat terus ikutan buang sampah sembarangan gimana dong? Santai aja, An, kan nanti bakal dibersihin sama petugas kebersihan. Jangan panik lah. Jangan melulu ketergantungan sama petugas kebersihan, Din. Kalau bisa dimulai dari kesadaran diri sendiri, kenapa enggak? Aku kasih tahu ya, efek dari buang sampah sembarangan kayak gitu bisa menjadi ancaman besar di masa depan. Jangankan masa depan, masa sekarang aja. Lihat tuh laut-laut, banyak sampahnya dibanding ikannya. Iya juga sih. Terus apa dong yang harus kita lakukan? Sederhananya kayak tadi, jangan buang sampah sembarangan walaupun hanya botol plastik saja. Terus kita juga bisa mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya dan bisa juga dengan mengurangi penggunaan plastik. Ayo jaga dan lindungi lingkungan dengan tidak membuang sampah di laut. Ayo buang sampah, jangan sembarangan. Ayo buang sampah, harus pada tempatnya. Anggi, hari Minggu rencana mau kemana nih? Kayaknya sih rebahan, Bel. Emangnya mau ngapain? Hari Minggu cuma rebahan? Yang bener aja, rugi dong. Mending ikut aku, nanti kita liburan. Liburan kemana sih, Bel? Liburan ke Pantai Kartini Rembang dong. Di sana kita bisa melihat hamparan pasir putih dan indahnya pantai. Selain itu, juga terdapat kebun binatang mini, perahu wisata, kolam renang, dan museum Kartini. Dan gak kalahnya lagi, di Pantai Kartini itu juga terdapat peninggalan jangkar Dampo Awang yang kisahnya melegenda itu loh. Wah, seru banget nih. Ajakin dong. Siap, hari Minggu aku jemput ya.
Selamat siang para pendengar yang budiman. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan drama radio dalam series kisah Jejak Dampo Awang. Dikutip dari cerita rakyat masyarakat Rembang oleh Rajiman Suwarto, disutradarai oleh Duratul Hikmah, penulis naskah oleh Revi Mariska, editor oleh Khairudaim, dan para pengisi suara Muhammad Anik Mirza sebagai Dampo Awang, Rizka Ulima Kotrunida sebagai Ibu Dampo Awang, Revana Diskrova Raharjo sebagai Sekar. Selamat mendengarkan. Di sebuah desa di Rembang, hidup keluarga yang serba kekurangan. Keluarga Dampo Awang yang terdiri dari ibunya, yakni Maelai dan 2 adik Dampo Awang. Karena ibunya adalah seorang janda, Dampo Awang tak kuasa kasihan melihat ibunya yang harus menghidupi dirinya dan kedua adiknya. Hingga di suatu pagi, Dampo Awang meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau. Bu, keadaan kita yang serba kekurangan ini, aku sudah tak tahan lagi. Maafkan Ibu Dampo, sudah lama bapakmu meninggal dunia. Tak ada lagi yang bisa menafkahi kita. Bu, izinkan aku pergi merantau. Aku janji akan bekerja keras dan memberi kehidupan yang baik untuk ibu dan adik-adik. Ibu tak bisa berbuat banyak, nak. Berjanjilah, setelah mendapatkan keinginanmu, kau akan pulang, Dampo. Tak lama, Dampo Awang berlayar ke negeri timur. Ia memilih menjadi seorang pedagang di negeri tetangga. Setiap harinya, ia habiskan hanya untuk bekerja. Hingga bertahun-tahun berlalu, ia lupa kepada keluarga yang menanti kepulangannya. Di sisi lain, Sekar, adik Dampo Awang, selalu bertanya akan kepulangan kakak sematawayangnya kepada sang ibu. Ibu, kapan Abang Dampo akan pulang? Apa ia sudah melupakan kita? Bus, jaga ucapanmu, Sekar. Abangmu pasti segera pulang. Di setiap malam ibu berdoa abangmu pulang dengan selamat, nak. Tak ada hari tanpa rasa cemas dan khawatir kalau abangmu kenapa-napa di sana. Sementara itu, Dampo Awang yang telah sukses menjadi saudagar kaya di negeri tetangga, berpikir untuk mengunjungi kembali kampung halamannya. Dengan menaiki kapal, Dampo Awang berlabuh tepat di pesisir pantai Rembang. Mendengar kabar kapal Dampo Awang akan tiba, Maelai bergegas menyambut kepulangan putra sulungnya. Wah, akhirnya setelah 20 tahun lamanya bisa kemari lagi. Dampo Awang, anakku. Sayup-sayup terdengar Maelai memanggil nama anaknya dari kejauhan. Namun, tak disangka, Dampo Awang benar-benar keji. Ia tak menggubris sama sekali, berpura-pura seperti orang asing. Apa kau lupa kepadaku, nak? Aku ibumu. Selama ini yang mendoakan keselamatan dan kesuksesanmu. Hah? Siapa kau? Aku tak punya ibu jelek sepertimu. Bagai disambar petir di siang bolong, Maelai tertampar dengan ucapan yang dilontarkan Dampo Awang kepadanya. Hingga dengan penuh amarah, Maelai mengucap kutukan kepada Dampo. Terkutuk kau, Dampo Awang. Durhaka kau kepada ibu. Setelah ucapan Maelai tersebut, tak lama terdengar sambaran petir mengenai Dampo Awang hingga merubahnya menjadi batu. Sementara kapal milik Dampo Awang tenggelam bersamaan dengan jangkarnya.
Kok buang sampah sembarangan gitu sih? Alah, cuma botol minum aja. Nggak apa-apa kali, ini juga pantai, nanti pasti kena air, terus hilang. Sampah botol 1, kalau banyak orang lihat terus ikutan buang sampah sembarangan gimana dong? Santai aja, An. Kan nanti bakal dibersihin sama petugas kebersihan. Jangan panik lah. Jangan melulu ketergantungan sama petugas kebersihan, Din. Kalau bisa dimulai dari kesadaran diri sendiri, kenapa enggak? Aku kasih tahu ya, efek dari buang sampah sembarangan kayak gitu bisa menjadi ancaman besar di masa depan. Jangankan masa depan, masa sekarang aja. Lihat tuh laut-laut, banyak sampahnya dibanding ikannya. Iya juga sih. Terus apa dong yang harus kita lakukan? Sederhananya kayak tadi, jangan buang sampah sembarangan walaupun hanya botol plastik saja. Terus kita juga bisa mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya dan bisa juga dengan mengurangi penggunaan plastik. Ayo jaga dan lindungi lingkungan dengan tidak membuang sampah di laut. Ayo buang sampah, jangan sembarangan. Ayo buang sampah, harus pada tempatnya. Anggi, hari Minggu rencana mau kemana nih? Kayaknya sih rebahan, Bel. Emangnya mau ngapain? Hari Minggu cuma rebahan? Yang bener aja, rugi dong. Mending ikut aku, nanti kita liburan. Liburan kemana sih, Bel? Liburan ke Pantai Kartini Rembang dong. Di sana kita bisa melihat hamparan pasir putih dan indahnya pantai. Selain itu, juga terdapat kebun binatang mini, perahu wisata, kolam renang, dan museum Kartini. Dan gak kalahnya lagi, di Pantai Kartini itu juga terdapat peninggalan jangkar Dampo Awang yang kisahnya melegenda itu loh. Wah, seru banget nih. Ajakin dong. Siap, hari Minggu aku jemput ya. Lima FM Cakrawala Radio hadir membersamai Anda. Selamat siang sahabat Cakra, masih ditemani oleh Imani pada program Uli. Gimana nih setelah menyimak kisah Dampo Awang tadi? Kalau Imani ya ngerasa sedih, terharu setelah mendengarkan kisah ibunya Dampo Awang. Tapi sebel banget sih ya namanya dengan Dampo Awang ini. Ya gimana gak kesel coba, anak yang sudah dibesarin justru tega dan durhaka dengan ibunya. Nah dari kisah Dampo Awang tadi kita bisa memetik pelajaran nih sahabat Cakra, yakni kita sebagai anak tidak boleh durhaka terhadap orang tua kita, terutama ibu. Ya kita sebagai anak nih ya sepatutnya harus memuliakan ya, bukan malah durhaka ya. Dan diingat juga ya, kesuksesan yang kita raih tidak bisa lepas dari orang tua. Ya kalau dilihat zaman sekarang nih, kita sering nih dengerin kasus anak yang durhaka terhadap ibunya. Ada nih salah satu contoh kasus, yakni tepatnya di Demak, Jawa Tengah, ada seorang anak yang berinisial A memanjarakan ibunya yang berinisial S. Jadi hal ini dikarenakan lantaran ibunya tuh mencakar wajah sang anak. Lantaran ibunya ini tuh kesel banget sama perlakuan anak yang selalu membangkang, melawan. Jadi sehingga beliau nih membuang baju milik anaknya. Wah, sadis banget gak sih? Jadi ternyata ada ya Dampo Awang di masa sekarang dengan kasus dan fenomena yang beragam. Jadi dari kasus tersebut jangan sampai ya kita mencontoh ya sahabat Cakra. Dan sepatutnya kita tuh sebagai anak ya harus memuliakan, menyayangi, menghormati orang tua kita, apalagi ibu kita ya, yang udah berjasa banget sama kita dari lahirnya. Jadi bisa dibayangin nih, jika kita tanpa adanya ibu, pasti tuh hidup tuh jadi hampa gitu, gak ada artinya gitu ya. Ada nih kata-kata yang viral di medsos, semua boleh pergi asal jangan ibu. Ada lagi juga lirik lagu dari Melly Goeslaw dalam lagunya berjudul Bunda.
Oh bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Nah, dari kata-kata dan penggalan lirik tersebut ternyata sebegitu besar ya peran dan arti seorang ibu terhadap hidup anaknya. Waduh, jadi sedih gini ya kalau ngomongin tentang ibu. Wah. Nah, pemirsa, ternyata sudah di penghujung acara nih. Gak kerasa Ima sudah menemani waktu kalian semua selama 30 menit. Jadi waktunya Ima undur diri. Jangan sedih nih buat semua pendengar radio Cakra FM. Kita bakal berjumpa lagi di hari dan jam yang sama minggu depan. Dan jangan lewatkan, setelah ini bakal ada program seru lainnya, yakni Sekilas Info. Jangan kemana-mana, tetap di 100.5 FM Cakrawala Radio hadir membersamai Anda. Cakrawala Radio hadir membersamai Anda.